Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Teman-teman seluruh Indonesia, selamat bertemu kembali dengan saya Asep Hendrasyah dari channel Abina Japtri. Pada pertemuan yang lalu, saya sudah membahas tentang definisi olahraga, sejarah olahraga, dan fungsi olahraga. Maka pertemuan kita kali ini, saya akan membahas secara ringan dan santai saja tentang definisi pendidikan jasmani. Baik teman-teman semuanya, kita coba bahas satu persatu definisi pendidikan jasmani. Yang pertama ada dari Nas tahun 1942 di halaman 52. Beliau mengatakan pendidikan jasmani itu adalah satu fase dari pendidikan keseluruhan dan memberikan sumbangan kepada semua tujuan dari pendidikan. Jadi dalam konteks Nas, aktivitas jasmani ini dipandang sebagai media untuk mencapai tujuan pendidikan. Definisi yang berikutnya adalah definisi dari William dan Brownell di tahun 1951. Mereka mengatakan pendidikan jasmani itu adalah jumlah keseluruhan aktivitas jasmani manusia yang dipilih sesuai macamnya dan dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Nah, di sini bisa kita lihat ada dua besaran yang bisa kita amati secara sama. Yang pertama, dipilih sesuai macamnya, dan yang kedua adalah dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Apa maknanya? Yang pertama, dipilih sesuai macamnya. Frasa tersebut sesungguhnya berimplikasi terhadap pengakuan bahwa ada berbagai macam jenis aktivitas dan nilai yang bervariasi. Sebagian mungkin jadi lebih baik daripada yang lainnya. Sebab itu maka perlu dilakukan pemilihan, dan untuk pemilihan itu maka diperlukan adanya standar. Secara mudah seperti ini misalnya teman-teman semuanya dapat dinalar bahwa kriteria yang harus digunakan untuk memilih adalah aktivitas yang disukai oleh peserta didik ataupun yang lainnya yang melakukan aktivitas jasmani tersebut yang dapat digunakan pada waktu luang. Nah, kemudian William lebih lanjut menyatakan bahwa sekolah seharusnya memiliki fasilitas dalam jumlah dan jenis memadai untuk pendidikan waktu luang. Bapak dan Ibu semuanya, teman-teman seluruh Indonesia, boleh cek deh di negara-negara tetangga kita. Misalnya di Australia. Fasilitasnya sangat luar biasa. Karena mungkin mereka melaksanakan apa yang dijelaskan oleh William dan Brownell, bahwa sekolah seharusnya memiliki fasilitas dalam jumlah dan jenis yang memadai. Nah, kemudian apa makna dilaksanakan sesuai dengan tujuannya? Frasa ini sangat penting menurut saya. Kenapa sangat penting? Karena selain pelaksanaannya disesuaikan dengan tujuan dari aspek fisiologis, pertumbuhan dan berkembangan, serta keterampilan neuromuskular, William berpendapat bahwa dalam pendidikan modern, sangat penting untuk membangkitkan minat dan sikap yang baik terhadap apa yang dipelajari siswa. Sekali lagi, saya tekankan, selain pelaksanaannya disesuaikan dengan tujuan dari aspek fisiologis, pertumbuhan, dan perkembangan serta keterampilan, maka dalam konteks pendidikan dual modern ini sangat penting untuk membangkitkan minat dan sikap yang baik terhadap aktivitas pendidikan jasmani. Itu tadi penjelasan dari William dan Brownell. Selanjutnya, saya akan coba menjelaskan definisi yang diutarakan oleh Buchalter di tahun 1951. Beliau menyatakan begini, ada dua sesungguhnya. Pendidikan jasmani itu bisa dipandang sebagai proses dan bisa dipandang sebagai satu produk. Berbicara sebagai satu proses, maka pendidikan jasmani itu adalah satu fase dari pendidikan yang punya kepedulian terhadap penyesuaian dan perkembangan dari individu. Selain individu juga terdapat ada kelompok misalnya. Jadi apa medianya? Medianya adalah aktivitas jasmani, terutama tipe aktivitas yang bercirikan atau berunsurkan permainan. Kemudian yang kedua, si Buchalter ini memandang bahwa penjas itu, pendidikan jasmani itu bisa dipandang sebagai satu produk. Apa maknanya? Bahwa penyesuaian dan perkembangan itu sendiri yang meningkat disebabkan oleh aktivitas jasmani tersebut yang dirancang dan dilaksanakan dengan baik.
Makna penyesuaian itu berarti bahwa pencapaian secara optimal hubungan antara status jasmani, perilaku, intelektual, dan standar jasmani serta sosial dan mental yang kuat. Yang berikutnya, makna dari perkembangan adalah peningkatan kemampuan untuk berfungsi yang terutama disebabkan oleh aktivitas dan faktor keturunan serta lingkungan individu. Demikian yang dijelaskan oleh Buchalter. Kemudian saya masuk ke definisi yang dijelaskan oleh Butcher di tahun 1960. Beliau menyatakan bahwa pendidikan jasmani itu merupakan bagian yang integral, merupakan satu kesatuan dari proses pendidikan total yang mencoba mencapai tujuan untuk mengembangkan satu kebugaran jasmani, dua mengembangkan mental, tiga mengembangkan emosional, yang keempat mengembangkan sosial bagi masyarakat melalui aktivitas jasmani. Bila kita amati, pendapat Butcher ini sungguh sangat luar biasa. Sudah sangat komprehensif, sudah sangat holistik. Ada kebugaran jasmani, ada mental, ada emosional dan sosial bagi masyarakat, yang itu bisa dilakukan melalui aktivitas fisik. Selanjutnya, kita coba sedikit bahas pendapatnya Ridstow di tahun 1971. Beliau menyatakan bahwa pendidikan jasmani itu sesungguhnya adalah pendidikan. Dan pendidikan itulah yang menolong anak atau anak muda untuk mencapai kedewasaannya. Selanjutnya beliau juga menyatakan begini, pendidikan jasmani itu merupakan bagian dari gimnologi, yakni pengetahuan, bahasa Belandanya wetenschap, tentang berlatih, dilatih, atau melatih, yang terdiri dari 3 bagian besar, yaitu 1. Pendidikan jasmani, 2. Olahraga, 3. Rekreasi. Jadi Ridstow memandang ada 3 besaran ini. Besar yang pertama adalah pendidikan jasmani, 2 olahraga, 3 rekreasi. Lebih lanjut beliau menyatakan begini, pendidikan jasmani itu merupakan pergaulan pedagogi dalam bidang gerak dan pengetahuan tubuh. Maka sesungguhnya pendidikan jasmani itu merupakan pendidikan itu yang harus digarisbawahi. Dan pendidikan itu menolong anak muda mencapai kedewasaannya. Nah, berkaitan dengan Ridstow, beliau juga menyatakan bahwa kita sebagai seorang guru, terutama guru pendidikan jasmani, juga harus mengamati istilah pendidikan jasmani itu dalam kacamatanya Ridstow yang orang Belanda itu berasal dari kata lichaam dan lief kalau dalam Belanda. Kalau dalam bahasa Jerman, Körper and Leib. Yang kalau di bahasa Indonesia kan ditranslate atau diterjemah ke dalam bahasa Indonesia, dua-duanya, baik yang dari bahasa Belanda, yang lichaam dan lief, kemudian yang Körper dan Leib itu memiliki makna badan, tubuh, atau raga. Nah, jika kita amati secara etimologis, ternyata ada hubungan antara lief dalam bahasa Belanda, Leib dalam bahasa Jerman, dengan life di bahasa Inggris, yang bermakna hidup. Nah, sehingga tidak heran kalau di Jerman misalnya, istilah pendidikan jasmani disebut Lebenserziehung, artinya adalah pendidikan untuk hidup. Dan masih menurut Ridstow, penting untuk dicatat bahwa pendidikan jasmani atau physical education bukan berarti education of the body. Dan memang bukan merupakan problem tubuh, melainkan adalah problem tentang manusia. Dengan demikian, Ridstow itu sebetulnya menghendaki atau dapat menerima waktu itu ya, dalam konteks waktu itu masih dalam perdebatan tentang istilah penjas, beliau sebetulnya menghendaki atau dapat menerima pengubahan istilah pendidikan jasmani dengan satu syarat menurut beliau, asal pendidikan jasmani apapun istilahnya tetap bertujuan untuk mengembangkan hidup dan kehidupan anak-anak atau kehidupan peserta didik. Itu tadi menurut pendapatnya Ridstow di tahun 1971. Kita masuk di pendapatnya Prost di tahun 1975 di halaman 33. Beliau menyatakan bahwa pendidikan jasmani itu adalah bagian integral dari pendidikan keseluruhan yang memberikan sumbangan terhadap perkembangan individu melalui media aktivitas jasmani gerak manusia. Ini sudah sangat banyak kesamaannya sesungguhnya kalau kita amati.
Nah, kemudian bagaimana UNESCO memandang pendidikan jasmani ini? UNESCO pada tahun 1978 menyatakan bahwa pendidikan jasmani itu adalah satu proses pendidikan seseorang sebagai individu atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar. Nah, ini dia, secara sadar dan sistematis melalui berbagai kegiatan jasmani. Jadi kegiatan jasmaninya sangat beragam dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan kecerdasan, dan pembentukan watak. Nah, ini dia. Ini lebih tegas lagi nih. Kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan kecerdasan, dan pembentukan watak. Jadi, sesungguhnya pendidikan jasmani menurut UNESCO ini bukan hanya melulu berkegiatan untuk meningkatkan kebugaran, untuk meningkatkan keterampilan. Di sana juga ada peningkatan karakter, pembentukan watak. Dan ini idolanya masyarakat, masyarakat yang di pedesaan. Rata-rata menganggap bahwa tidak ada kaitan antara kecerdasan dengan pendidikan jasmani. Padahal UNESCO sudah jelas menyatakan bahwa kegiatan jasmani itu meningkatkan kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan kecerdasan itu harus di underline, dan pembentukan watak. Itu menurut UNESCO. Kita lanjut berikutnya. Kita coba lihat pendapatnya Nixon and Jewett di tahun 1980. Di halaman 10, beliau menyatakan begini. Pendidikan jasmani itu adalah satu fase dari proses pendidikan keseluruhan yang peduli terhadap perkembangan dan penggunaan kemampuan gerak individu yang sifatnya sukarela, bermakna, dan terhadap reaksi yang langsung berhubungan dengan mental, emosional, dan sosial. Nah, jika kita mengamati penjelasan Nixon ini dan Jewett, maka ada implikasinya nih. Jadi sesungguhnya pengertian ini menuntut bahwa program pendidikan jasmani terutama terdiri atas lingkungan belajar yang khusus yang bercirikan banyak kondisi dan rangsang yang dirancang secara khusus pula dengan maksud untuk memberikan kesempatan terjadinya pengaruh yang baik terhadap jasmani, emosi, sosial, dan intelektual. Nah, program yang demikian itu, kata Nixon, dapat membawa perubahan pada diri siswa ke arah yang diinginkan. Nah, bagaimana kemudian dengan pendapat para ahli lainnya? Pakar pendidikan jasmani yang lain yaitu Annarino, Cowell, dan Hazelton di tahun 1980 menyatakan bahwa pendidikan jasmani itu merupakan pendidikan melalui aktivitas jasmani untuk mencapai tujuan pendidikan jasmani yang telah dirumuskan dalam ranah fisik, psikomotorik, afektif, dan kognitif. Nah, itu dia pendapatnya Annarino dan Cowell serta si Hazelton. Nah, berikutnya yang agak lengkap pendapatnya Sidentop, Herkowitz, dan Ring itu di tahun 1984. Nah, beliau menyatakan begini dalam bukunya. Pada awalnya sesungguhnya teori pendidikan jasmani itu menggunakan istilah pengetahuan umum pendidikan jasmani. Karena pendidikan jasmani waktu itu dianggap tidak memenuhi syarat sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Wah, ini luar biasa ini. Pada tahun-tahun ya masa lampau itu memang pendidikan jasmani dianggap sebagai ilmu yang tidak bisa berdiri sendiri. Nah, mungkin ini salah satu penyebabnya, kata Sidentop itu, salah satu penyebabnya karena ketika guru pendidikan jasmani mengajar, guru tersebut hanya mengajar kegiatan olahraga seperti biasanya mengajar senam, mengajar bola voli, mengajar bola basket, mengajar sepak bola. Kemudian Sidentop dan Herkowitz sering mengutarakan bahwa pada abad ke-20, pendidikan jasmani di Amerika Serikat pada umumnya menyangkut kondisi fisik dan merupakan bagian dari medik dan profesi kesehatan. Nah, kemudian kan ilmu pengetahuan semakin berkembang, termasuk juga pendidikan jasmani, maka beberapa waktu kemudian mulailah memasukkan pembelajaran olahraga dan permainan dalam pendidikan jasmani. Setelah itu kemudian masuk, berturut-turut kemudian masuk juga tujuan sosial atau emosional sebagai tujuan yang setara dengan status tujuan pendidikan jasmani.
Nah, kemudian Studentop ini banyak berkeliling dalam forum-forum ilmiah. Beliau berbicara tentang pembelajaran dan kualitas pendidikan jasmani lewat latihan olahraga positif. Nah, maka saat itu kemudian istilah pendidikan jasmani diganti dengan sport education. Kemudian bagaimana dengan pendapatnya Freeman di tahun 1987? Nah, ini ada yang menarik juga. Sesungguhnya katanya waktu itu, pada masa lampau itu, para pakar pendidikan jasmani tidak puas sesungguhnya dengan istilah pendidikan jasmani. Mengapa mereka tidak puas? Karena mereka merasa bahwa istilah tersebut tidak secara jelas menggambarkan apa yang harus dilakukan dan yang harus terjadi di lapangan. Maka kemudian mereka berdiskusi, melakukan seminar-seminar dan sebagainya. Mereka tergugah untuk menentukan istilah baru bagi pendidikan jasmani. Namun satu saja yang menjadi konsen para pakar itu, dari semua pakar itu konsennya satu, bahwa istilah baru itu, apapun istilahnya, nantinya harus mampu menjawab pertanyaan masyarakat. Pertanyaannya begini, apakah pendidikan jasmani merupakan pengembang pribadi anak secara keseluruhan? Nah, akhirnya dari hasil diskusi dan pertanyaan pemantik yang tadi disepakati oleh para pakar pendidikan jasmani dunia, akhirnya Freeman memunculkan istilah baru, yaitu Physical Education and Sport. Jadi Freeman dan kawan-kawan akhirnya sepakat waktu itu menggunakan istilah pendidikan jasmani dan olahraga. Nah, itu yang kemudian dijelaskan oleh Freeman. Bagaimana dengan pakar yang lain nih? Menurut Gabbard, Liebling, and Lowy di tahun 1987, pendidikan jasmani itu katanya merupakan pendidikan lewat aktivitas jasmani untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam ranah psikomotorik, afektif, dan kognitif. Kurang lebih sama dengan pendapatnya Narima. Nah, bagaimana kemudian Pangraji memandang pendidikan jasmani? Beliau menyatakan bahwa physical education is a part of the general educational program that contributes dan sebagainya. Tetap sama sesungguhnya bahwa para ahli ini termasuk Pangraji menyimpulkan bahwa pendidikan jasmani itu merupakan bagian dari pendidikan yang ada dan sumbangannya memang sangat besar bagi tumbuh kembang anak-anak. Nah, selanjutnya Herbert Haag di tahun 1994 dalam usahanya menyumbang penyusunan dasar filsafat sport science, Haag waktu itu mengutarakan istilah sports pedagogi atau pedagogi olahraga. Saat itu Haag berpendapat bahwa sport atau olahraga itu merupakan unjuk kerja gerak manusia. Nah, oleh karena itu maka untuk dan melalui olahraga ini orang dapat mendidik. Nah, kemudian Haag berargumen bahwa sport pedagogi ini merupakan bagian dari ilmu olahraga atau sport science. Jadi secara gamblangnya beliau menyatakan begini, pada sport pedagogi ini sesungguhnya ada dua sisi. Satu sisi khusus merupakan pedagogi terapan, nah sedangkan pada sisi yang lain merupakan bidang teori dari sport science. Nah, selanjutnya kemudian juga Herbert Haag menyatakan bahwa pendidikan olahraga itu mempunyai bagian pembelajaran bagi semua tingkat umur tanpa membedakan religi, tanpa membedakan status dalam masyarakat, dan tanpa membedakan status ekonomi. Wah, ini sangat luar biasa sekali ya. Sangat menarik pendapatnya dari Herbert Haag. Nah, kemudian di tahun 1995, jika kita baca atau kaji pendapatnya Weiss dan Butcher, mereka mengatakan begini, pendidikan jasmani itu merupakan proses pendidikan yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja dan peningkatan pengembangan manusia melalui media aktivitas jasmani. Dan mereka juga setuju dengan istilah pendidikan jasmani dan olahraga. Mereka punya alasan. Kenapa mereka setuju? Karena menurut mereka bahwa olahraga ialah pengarahan dari program yang tradisional dalam melayani anak-anak sekolah yang belum dewasa secara individual ke arah program nir tradisional dalam macam-macam golongan masyarakat
kedudukan dalam masyarakat, dan segala macam tingkat umur. Nah, kemudian bagaimana dengan pendapatnya ahli dari Indonesia? Sukintaka menyatakan bahwa pendidikan jasmani itu adalah suatu proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan melalui aktivitas jasmani yang disusun secara sistematik untuk menuju manusia Indonesia seutuhnya. Nah, ini karena beliau konteksnya keindonesiaan, maka yang digarisbawahi adalah menuju manusia Indonesia seutuhnya. Apa yang dimaksud dengan manusia Indonesia seutuhnya? Agar berkembang potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Luar biasa sekali ini sebetulnya. Jadi sumbangan pendidikan jasmani dalam konteks menuju manusia Indonesia yang seutuhnya. Nah, kemudian ketika kita sudah selesai berbicara tentang definisi pendidikan jasmani, maksud saya, bagaimana karakteristik orang yang terdidik dalam pendidikan jasmani? Menurut Physical Education Outcome Committee of the National Association of Physical Education and Sport, karakteristik orang yang terdidik dalam pendidikan jasmani itu satu, dia bugar secara jasmania. Yang kedua, berpartisipasi secara teratur dalam aktivitas jasmani. Yang ketiga, mengetahui implikasi dan manfaat dari keterlibatan dalam aktivitas jasmani. Dan yang keempat, menghargai aktivitas jasmani dan sumbangannya kepada gaya hidup sehat. Itu tadi tentang karakteristik orang yang terdidik dalam pendidikan jasmani. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menemukan ciri-ciri tersebut? Karakteristik orang yang terdidik dalam pendidikan jasmani akan dapat ditemukan pada diri siswa bila program pendidikan jasmani dirancang dan dilaksanakan secara profesional dan didukung pula oleh peralatan dan fasilitas yang cukup dan alokasi waktu yang memadai dalam kurikulum. Bapak dan Ibu, dalam konteks pendidikan jasmani di sekolah, contohnya di SMA, jam pelajarannya di kurikulum 13 kan 3 JP, 3 jam pelajaran. Nah, yang agak mengkhawatirkan, di SMK ini di kelas 12 kan sudah tidak ada jam pelajaran penjas. Bahkan di kelas 10-11 hanya 2 jam pelajaran. Nah, yang agak mengkhawatirkan juga, jika teman-teman sudah melihat-lihat struktur kurikulum di kurikulum yang baru diluncurkan oleh kementerian, jam pelajaran pendidikan jasmani di SMA itu hanya 2 jam pelajaran, walaupun dihitungnya 3 jam, karena 1 jam itu disumbangkan untuk proyek profil pelajar Pancasila. Nanti di bagian selanjutnya akan kita bahas tentang itu. Nah, kita kembali ke karakteristik orang yang terdidik. Dengan menggunakan karakteristik orang yang terdidik dalam pendidikan jasmani, seorang guru pendidikan jasmani dapat 1. Menilai seberapa banyak karakteristik itu telah dimiliki siswanya sebagai hasil dari program pendidikan jasmani yang telah dilaksanakan. Yang kedua, usaha apa sih sebetulnya yang harus dilakukan agar semua atau sebagian besar dari karakteristik itu dapat dimiliki oleh siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui sesungguhnya apakah ia sendiri atau saya sendiri nih sebagai guru pendidikan jasmani telah memiliki karakteristik tersebut. Jadi teman-teman semuanya, kesimpulan atau yang saya sebut catatan yang bisa kita garis bawahi dari pembahasan kita kali ini. Yang pertama, 1. Pendidikan jasmani dapat disebutkan sebagai teori yang berdiri sendiri dan dapat didukung oleh ilmu lain. Itu 1 kesimpulannya. Kesimpulan yang kedua, objek teori pendidikan jasmani adalah gerak manusia. Yang ketiga, pendidikan jasmani adalah bagian integral dalam proses pendidikan anak seutuhnya melalui media aktivitas jasmani untuk mencapai tujuan-tujuannya. Dan kesimpulan yang keempat, tujuan yang ingin dicapai dari pelajaran pendidikan jasmani di sekolah adalah menghasilkan peserta didik dalam
pendidikan jasmani atau physical educated, sekali lagi, menghasilkan peserta didik yang terdidik dalam pendidikan jasmani atau physical educated yang ciri-cirinya harus telah dimiliki dan nampak pada para guru pendidikan jasmani. Jadi jangan hanya menuntut ciri itu ada di siswa, tapi nampakkan dulu di guru pendidikan jasmani. Dan sebagai akhir dari perjumpaan kita kali ini, mohon dicatat, pendidikan jasmani itu bukan hanya terdapat pada lingkungan kelas yang dibatasi oleh 4 dinding, tetapi juga di luar kelas yang tidak dibatasi oleh dinding. Karena sejatinya peningkatan pribadi manusia itu akan berkembang di mana saja dan kapan saja. Demikian teman-teman, bincang santai kita kali ini tentang definisi pendidikan jasmani. Semoga dapat memberikan pencerahan kepada teman-teman semuanya. Saya Asep Hendrasa dari channel Abina Japtri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.